warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni dari kelompok 6. Di sini saya akan membawakan materi Teorema Pitagoras. Sebelum membahas Teorema Pitagoras dan kegunaannya, ada baiknya kita mengenal apa itu segitiga siku-siku. Segitiga adalah bangun datar yang mempunyai 3 sudut dan 3 sisi. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya bernilai 90 derajat. Sebuah segitiga biasanya dinamai berdasarkan ketiga sudutnya. Misalnya segitiga ABC mempunyai 3 sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Selain itu, sisi-sisi yang berada di depan sudut diberi nama sesuai dengan nama sudutnya, akan tetapi menggunakan huruf kecil, seperti berikut. Teorema Pitagoras merupakan sebuah aturan matematika yang biasa dipakai untuk menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras, atau yang biasa dikenal dengan dalil Pitagoras, pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Yunani yang bernama Pitagoras. Adapun bunyi atau dalil dari Teorema Pitagoras yaitu, pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang sama dengan hasil jumlah kuadrat dari sisi-sisi penyikunya. Sesuai dengan teorema tersebut, maka hubungan sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C adalah sisi miring, A adalah tinggi segitiga, dan B adalah alas segitiga. Sebuah segitiga ABC siku-siku di C dengan panjang BC sama dengan 3 cm. Jika panjang sisi terpanjang adalah 5 cm, maka tentukanlah panjang sisi lainnya. Diketahui BC sama dengan A yaitu 3 cm. AB sama dengan C yaitu 5 cm. Ditanyakan B. Berdasarkan dalil Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah B kuadrat. 25 sama dengan 9 ditambah B kuadrat. B kuadrat sama dengan 25 dikurang 9. B sama dengan 16. B sama dengan akar 16, yaitu 4 cm. Selanjutnya, kegunaan dalil Pitagoras. Selain digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga yang tidak diketahui, dalil Pitagoras juga digunakan dalam beberapa perhitungan. Misalnya, menentukan panjang diagonal suatu persegi ataupun persegi panjang, menentukan diagonal ruang suatu kubus ataupun balok. Pertama, menentukan panjang diagonal persegi ataupun persegi panjang. Misalkan diberikan sebuah persegi panjang ABCD, seperti pada gambar di samping, garis AC merupakan salah satu diagonal persegi panjang. Jika panjang sisi-sisi persegi tersebut diketahui, maka panjang diagonalnya dapat dihitung dengan memanfaatkan dalil Pitagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana AC adalah sisi miring pada segitiga dan merupakan diagonal pada persegi panjang. AB adalah panjang pada persegi panjang dan merupakan tinggi segitiga. Sedangkan BC adalah alas segitiga dan merupakan lebar pada persegi panjang. Sehingga rumus diagonalnya yaitu diagonal kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Contohnya, sebuah persegi ABCD memiliki panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Tentukanlah panjang diagonal persegi tersebut. Diketahui panjang sama dengan 8 cm, lebar sama dengan 6 cm. Ditanyakan diagonalnya. Penyelesaian. Berdasarkan dalil Pitagoras, diagonal kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat, sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Diagonal kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Diagonal kuadrat sama dengan 100. Diagonal sama dengan akar 100.
yaitu 10. Jadi, panjang diagonal persegi tersebut yaitu 10 cm. Kedua, menentukan panjang diagonal ruang suatu kubus ataupun balok. Misalkan diberikan sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti pada gambar samping, garis AG merupakan panjang salah satu diagonal ruang pada balok tersebut. Panjang AG dapat dihitung dengan memanfaatkan dalil Pythagoras, yaitu AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC kuadrat tidak lain adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka AG kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. AG adalah panjang diagonal ruang, AB adalah panjang balok, BC adalah lebar balok, dan CG adalah tinggi balok. Sehingga rumus panjang diagonal ruang pada balok tersebut adalah diagonal ruang kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Sebuah balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut adalah 12 cm, 9 cm, dan 8 cm. Tentukanlah panjang salah satu diagonal ruangnya. Diketahui panjang 12 cm, lebar 9 cm, tinggi 8 cm. Ditanyakan diagonal ruangnya. Maka berdasarkan dalil Pythagoras, diagonal ruang kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan 144 ditambah 81 ditambah 64. Sama dengan 289. Diagonal ruangnya akar 289 yaitu 17 cm. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.